iradatu salahi halil mansuh. Iradatu salahi halil mansuh. Itu nasihat. Menghendaki kebaikan keadaan daripada yang dinasehati. Kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang, berarti kita iradatu salahi hali al-mansuh. Kita menghendaki baik dan kita memurnikan daripada seluruh cacat dan tipuan, al-ghish, ya. Maka jadi nasihat itu kalimah jami'ah. Nasihat itu lebih luas daripada hanya memberikan saran, kritik, nasihat. Karena nasihat itu ada nasihat kepada Allah, ada nasihat kepada Rasulullah. Maka arti nasihat kepada Allah bukan menasihati Allah, tetapi mengikuti, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. An-nasihah lillah. An-nasihah kepada seluruh orang mukmin adalah menghendaki baik kepada mereka dengan memberikan saran, memberikan nasihat. Jadi nasihat itu lebih umum dari hanya sekedar memberikan nasihat atau saran. Maka seorang hamba apabila memberikan nasihat untuk tuannya, dalam artian bukan memberikan saran, bukan memberikan nasihat seperti nasihatnya seorang teman kepada sahabatnya, tetapi artinya adalah karena hamba dengan tuan, hamba itu di bawah, tuan di atas. Maka ketika dikatakan sesungguhnya seorang hamba ketika ia memberikan nasihat untuk tuannya, maksudnya apa? Maksudnya adalah qama bimasalihihi, dia memenuhi apa yang menjadi perintah dan larangan daripada tuannya, serta menjalankan sesuatu untuk kemaslahatan tuannya sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang merdeka. Orang yang khur, dia tidak punya keterkaitan kewajiban dengan orang lain. Dia hanya punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tapi kalau budak yang kin, yang murni, dia punya dua kewajiban. Satu, harus tunduk di bawah perintah tuannya. Yang kedua, dia harus tunduk dan patuh di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika hamba ini dia baik kepada dua hak ini, hak kepada tuannya, lalu kemudian dia baik kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya, kana lahu ajruhu marrataini. Tentu dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala patuh kepada perintah tuannya, tentu selama perintahnya tidak maksiat. Dan yang kedua, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marrataini itu tad'if atau lipatan pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala ini, tad'if ini adalah ketika itu digambarkan tuannya memerintahkan sesuatu yang sama dengan perintah Allah, maka dia mendapatkan dua pahala. Allah merintahkan apa? Salat. Ketika seorang tuannya memerintahkan salat, lalu kemudian dia salat, misal salat maghrib, Allah memerintahkan untuk melakukan salat maghrib. Tuannya juga memerintahkan salat maghrib, wahai budakku, laksanakan salat maghrib. Allah juga merintah salat maghrib. Maka ketika seorang hamba itu melakukan salat maghrib, kana lahu ajruhu marrataini, dia mendapatkan dua pahala. Pahala tunduk kepada Allah, pahala tunduk kepada tuannya.
yang dikerjakan satu amal. Yang dikerjakan satu amal, satu sholat. Kalau dua amal, wajar dia mendapatkan dua pahala. Jangankan Tuhan dan Allah, jangankan budak, merdeka, orang merdeka kalau mengerjakan dua amal itu mendapatkan dua pahala, marrataini. Jadi marrataini itu adalah bagaimana seseorang mengerjakan satu amal tapi mendapatkan dua pahala. Ini tergambarkan di budak. Kalau merdeka nggak bisa tergambarkan. Misal kita melakukan puasa, kita mendapatkan satu pahala. Satu pahala dalam artian al-hasanatu bi asyri amsalihah. 10 atau 700 lipatan pahala. Artinya mendapatkan satu balasan. Beda kalau yang berpuasa itu seorang hamba dan dia berpuasa atas perintah tuannya. Dia melakukan satu amal, satu ibadah, tapi mendapatkan kana ajruhu lahu marrataini, mendapatkan dua. Karena ketaatannya kepada hamba, kepada tuannya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amal ya. Kalau beda amal beda. Misal Allah memerintahkan salat maghrib, dia salat maghrib. Ya dia mendapatkan pahala salat maghrib. Lalu kemudian tuannya memerintahkan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, dia mendapatkan pahala karena amalnya berbeda. Ini bukan tat'if, ini bukan marrataini ya. Jadi marrataini itu satu amal tapi pahalanya dua, itu marrataini. Kalau dua amal bukan marrataini, memang satu-satu. Allah memerintahkan maghrib, dia mendapatkan pahala sholat maghrib. Tuannya memerintahkan untuk untuk menolong, berbuat baik dengan menolong orang lain. Ya dia mendapatkan pahala karena menolong orang lain atau karena ketaatan kepada tuannya. Jadi ketika amal itu berbeda dan perintah tuannya tidak ada kaitannya dengan perintah Allah, maka ya pahalanya dua, bukan marrataini, bukan tad'if. Nah, artinya apa? Artinya adalah tarjihul abdi al-muaddi lil haqqaini alal abdi al-muaddi li ajrihima. Jadi hamba itu dia lebih unggul daripada seorang yang merdeka yang memenuhi dua hak, hak kepada Allah dan hak kepada tuannya, alal abdi al muaddi li ajrihima, daripada hamba yang hanya memenuhi pahala keduanya. Pahala keduanya pahala keduanya artinya amalnya berbeda. Dia mendapatkan dua pahala karena amalnya berbeda. Itu lebih utama dari melakukan satu amal tapi dua hak. Satu amal tapi dua hak. Satu amal tapi dua hak. Maka dia mendapatkan tad'if atau lipatan pahala. Kana lahu ajruhu marratain. Kana lahu ajruhu marratain. Sama misal di pesantren. Di pesantren guru memerintahkan untuk ngaji, untuk jamaah salat, misal salat maghrib. Jamaah salat maghrib walaupun tidak diperintah oleh guru ada pahalanya, pahala salat berjamaah, ya kan? Ketika santri itu dia melakukan salat berjamaah karena ada perintah dari guru, maka dia mendapatkan marratain, satu pahala karena berjamaah, karena jamaah adalah perintah Allah yang sangat amat dianjurkan. Lalu kemudian dia mendapatkan pahala taat kepada seorang guru. Nah, marratain ini sama ya. Artinya apa? Artinya secara luas, bukan hanya hamba, setiap seseorang yang dia terikat
kepada orang lain, baik itu gurunya, suaminya, atau tuannya, atau orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala ketaatan selain dia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.